Saya Afif Nur Ihsan, NIM 164-19302. Isu pertama mengenai dunia perminyakan adalah anjloknya harga minyak Amerika Serikat versi WTI pada Senin 20 April 2020 hingga ke titik negatif 37,63 US dollar per barel. Harga ini merupakan harga terendah sepanjang sejarah dunia perminyakan. Hal ini disebabkan adanya pandemi virus corona, sehingga demand atau permintaan di pasar menurun. Harga negatif ini juga menunjukkan bahwa produsen harus membayar pedagang untuk dapat mengambil minyak dari tangan mereka. Saya Ahmad Yusuf, 164-19060. Isu di dunia perminyakan selanjutnya adalah pasokan minyak itu aslinya masih banyak. Menurut analis RBC Capital Halimah Croft, masih banyak pasokan minyak saat ini. Sedangkan kilang-kilang minyak juga tidak membutuhkan tambahan. Anjloknya harga minyak itu disebabkan ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan yang sangat berkurang. Untuk harga minyak per tanggal 23 April 2020 naik sedikit menjadi 13,93 US dollar per barel untuk WTI crude oil dan 20,55 USD per barel untuk Brent crude. Isu selanjutnya ini tentang PHK besar-besaran. Itu kemarin gue sempat lihat di berita, dan itu pembicaranya Kurtubi. Kurtubi itu adalah pengamat sumber daya dan energi. Dia bilang ntar Indonesia ini bakal ada PHK besar-besaran, soalnya harga minyak juga lagi turun. Nah, otomatis kalau misalnya ada PHK besar-besaran, nggak mungkin kan kalau perusahaan itu bakal nerima pegawai baru. Jadi otomatis lulusan-lulusan TM itu kan bakal nganggur. Nah itu dia. Jadi itu sih isu yang sempat saya dengar. Nah, mungkin kita semua pasti udah tahu kan kalau sekarang tuh harga minyak lagi turun-turunnya, dan itu kayak memperkecil perusahaan buat narik pegawai baru, sehingga kemungkinan besar pasti banyak mahasiswa yang aneh. Tapi ini semua kayak tentang cuman masalah waktu, jadi kita harus sabar sebagai lulusan baru. Jadi kita tunggu sampai harganya naik lagi karena ada pandemi ini. Semangat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Prasetyo Dionisa, NIM 164-19086. Jadi, isu selanjutnya adalah banyaknya karyawan yang di PHK oleh perusahaan. Hal itu disebabkan karena permintaan dari minyak yang menurun, sedangkan produksi yang dihasilkan itu naik dan bertambah. Hal itu menyebabkan kondisi tidak stabil, sehingga banyak perusahaan yang bangkrut dan mereka terpaksa untuk memakai karyawannya. Oleh karena itu, sekarang banyak lulusan-lulusan dari teknik perminyakan yang nganggur karena lapangan pekerjaan kurang dan output dari yang dihasilkan universitas itu banyak. Perusahaan minyak Amerika Serikat ditutup karena nilai minyak yang anjlok. Nah, kenapa? Yaitu pertama karena pandemi yang sedang berlangsung. Yang kedua tuh karena Arab Saudi, Rusia, dan Amerika Serikat lagi perang harga minyak. Nah, dari situs yang gue dapet nih, yaitu indopremier.com, harga minyak udah melambung 2%. Nah, jadi perusahaan minyak itu mulai bangkit. Nah, begitu sekian. Salah satu isu yang terjadi pada saat ini yaitu ratusan perusahaan Amerika Serikat terancam bangkrut karena harga minyak yang anjlok. Anjloknya harga minyak mentah Amerika Serikat diyakini membuat banyak perusahaan minyak bangkrut. Pasalnya, banyak perusahaan minyak memiliki utang jauh sebelum krisis kesehatan akibat virus corona. Harga minyak mentah berjangka West Texas Intermediate anjlok hingga minus $37 per barel untuk kontrak pengiriman Mei. Berdasarkan Dow Jones Market Data, harga minyak negatif menyiratkan bahwa produsen akan membayar pembeli untuk mengambil minyak dari tangan mereka. Ini menandai pertama kalinya kontrak berjangka minyak diperdagangkan secara negatif dalam sejarah. Perkenalkan, nama saya Yusuf Hadisario, 164-199 akan membahas mengenai suatu isu di teknik perminyakan yang mengatakan bahwa saat nanti masuk di teknik perminyakan, IP akan turun karena makin susah dan makin chaos. Apakah itu benar? Saya telah melakukan sebuah pertanyaan kepada cutting dari teknik perminyakan, dan dia mengatakan bahwa memang di semester 3 itu nanti akan ada 4 buah praktikum dalam seminggu, dan juga plus ada tugas-tugas yang numpuk sangat banyak.
ditambah lagi ozon di awal-awal bulan, dan memang itu semua dapat membuat suatu kekeosan, tetapi dengan manajemen waktu yang baik, saya kira itu tidak akan begitu berpengaruh pada kita. 4 buah praktikum dalam seminggu ini contohnya seperti fluid reservoir, geologi fisik, statistika dasar, dan pemrograman komputer. Jadi kalau masalah IP turun atau tidak, semua berdasarkan pada individu masing-masing, karena memang jadwalnya akan padat, tetapi kalau kita bisa mengatur waktu dengan baik, semua akan lancar saja. Salah satu isu di bidang perminyakan adalah minyak tidak baik bagi lingkungan. Hal ini terbukti benar karena hasil pembakaran hidrokarbon dapat menghasilkan karbon dioksida atau karbon monoksida, yang mana merupakan salah satu dari gas efek rumah kaca yang dapat membuat lapisan ozon semakin menipis.